Mana nih suaranya akun pemula? Ayo sini kumpul. Ayo kita sama-sama berteman sama kakak DM Marniati. Alhamdulillah aku kedatangan kakak baru nih teman-teman. Namanya kakak DM Marniati. Beliau butuh banget teman support. Ayo kita saling interaksi di akun kakak DM Marniati dan follow kakak DM Marniati. Kakak DM Marniati pasti akan mampir balik ke akunmu kalau kamu juga mampir balik ke akunnya kakak DM Marniati. Ini ya profilnya, jangan sampai salah. Seperti biasa, aku akan mereview akun kakak DM Marniati karena beliau merequest etalase videogram untuk mereview akunnya. Nah, buat teman-teman yang mau juga kayak kakak DM Marniati, akunnya pengen direview, apakah udah bikin konten bener atau belum, apakah pertumbuhan akunnya sudah baik atau belum. Nah, teman-teman bisa mengeklik etalase yang ada di profilku, yang ada di sini. Teman-teman bisa klik aja tulisan etalasenya, terus ikuti aja langkah-langkahnya sampai ke tahap pembayaran. Nah, nanti teman-teman cukup membayar 50.000 aja. Nanti aku akan buatkan video kurang lebih durasi 10 menit untuk khusus mereview akun teman-teman semua. Aku tunggu ya requestan dari teman-teman semua. Langsung aja yuk kita simak gimana sih pertumbuhan akun dari kakak DM Marniati. Langsung aja kita cek profil dari kakak DM Marniati. Nah, di sini kakak DM Marniati sudah memiliki pengikut 6,5 ribu pengikut. Untuk akun pemula dengan jumlah angka 6,5 ribu pengikut itu sudah memiliki cukup modal ya untuk berkonten. Langsung aja kita cek bio profil dari kakak DM Marniati. Di situ tertulis konten kreator, makan-makan, jalan-jalan traveling, masak-masak. Oke, teman-teman. Tarik nafas dulu. Nah, kalau kita lihat bio profilnya dari kakak DM Marniati, ini ternyata banyak sekali ya ide kontennya. Ada makan-makan, ada jalan-jalan traveling, dan masak-masak. Sepertinya kakak DM Marniati ini belum menemukan ide konten yang pas ya. Mau bikin konten apa sih sebenarnya? Jadi, untuk mencapai konten kita supaya bisa terbaca oleh algoritma, salah satunya kita membuat konten satu tema dulu kakak. Apalagi kita itu akun pemula. Kenapa sih berkali-kali aku bilang akun pemula itu harus punya satu tema aja? Karena supaya mempermudahkan Facebook ini untuk mendistribusikan konten-konten kita ke para audien yang berminat apa, sesuai minatnya audien. Kalau kita itu kontennya masak, ya berarti kita fokus aja kontennya itu masak supaya algoritmanya cepat terbaca. Kalau kakak mengupload sekarang kontennya traveling, besok makan-makan, besok lagi masak-masak, tentu itu algoritmanya kan susah kakak untuk menentukan kakak itu temanya tema apa. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan kenapa sebuah akun berjalan di tempat. Nah, kakak DM Marniati, coba deh kakak renungkan dulu kira-kira bio profil apa yang cocok supaya para audien nanti ketika berinteraksi mampir ke akun dari kakak DM Marniati, itu ketika lihat bio profil kakak DM Marniati itu menjadi tertarik. Wow, ternyata kakak DM Marniati memiliki daya tarik dari bio profilnya. Kalau bisa membuat bio profil itu ada kalimat persuasifnya. Persuasif itu apa sih? Kalimat ajakan. Kalimat yang mempengaruhi ketika audien membaca atau siapapun nanti yang akan membaca itu akan tertarik mampir atau berteman dengan kakak DM Marniati. Langsung aja yuk kita bahas video-video yang udah kakak DM Marniati buat. Ayo kita simak bareng-bareng. Secara universal, video-video yang udah kakak buat atau konten yang udah kakak DM Marniati ini buat, ternyata angkanya masih sama-sama terus ya kebanyakan ya. Nah, angka-angka yang sama-sama terus ini adalah angka-angka di mana dia algoritmanya belum terbaca, belum stabil. Memang sempat kakak DM Marniati ini memiliki viewers lebih dari angka 50.000. Nah, ini cukup tinggi ya untuk akun pemula. Ada yang 33.000, ada juga yang 20.000, ada juga yang 23.000. Tapi sisanya itu kurang lebih viewersnya ada di angka 300, 200. Ada yang 100, ada yang 400. Nah, ini kakak kenapa ya bisa hal ini terjadi? Itu tadi, karena kakak kontennya masih random. Dan kalau kita lihat juga perpostingannya dari kakak DM Marniati, ini angka interaksinya cukup kecil sekali kakak. Dengan jumlah viewers ya, kalau kita lihat jumlah viewersnya 200, itu interaksinya hanya 11. Nah, kalau kita lihat tadi ya, ada yang sangat meledak tontonannya, ada sampai 52.000. Ini angka interaksinya cuma 26. Kembali berkali-kali aku ingatkan ya, untuk siapapun yang menonton video ini, ketika kita berkonten di dunia Facebook Pro, ini penghitungannya cukup unik. Berkali-kali aku ingatkan ya, ketika kita berkonten di dunia Facebook Pro, itu sebagian besar angka penghitungan gajinya itu berasalkan dari interaksi.
Karena memang berkonten di dunia Facebook Pro ini cukup berbeda daripada sosial media yang lain. Nah, ketika kakak tidak mengejar atau tidak mengoptimalkan jumlah interaksi yang terjadi di setiap konten kakak, yang akan terjadi apa? Next, ketika kakak sudah monetisasi atau semua fitur terbuka, dolar yang kakak hasilkan juga cukup sedikit kakak. Tapi yang aku suka nih dari pembuatan konten kakak DM Marniati adalah, teman-teman bisa lihat ya, makan ini sendiri, videonya. mari kita makan. Nah, ini teman-teman yang aku harapkan, videonya jernih, resolusinya jelas, audionya keren, editingnya keren. Aku suka banget untuk akun pemula cara pembuatan kontennya seperti ini. Coba deh teman-teman tiru deh kakak DM Marniati. Ini baru pertama kali aku melihat seorang konten kreator pemula dengan pembuatan editing video yang sangat menarik. Ini kakak DM Marniati. Aku cukup bangga sekali dengan kakak DM Marniati. Luar biasa. Belajar dari mana kakak? Keren sekali. Nah, kita bisa belajar deh ya dari kakak DM Marniati. Dunia editingnya sangat bagus sekali. Gambarnya, lightingnya, suara audionya itu jernih. Nah, konten-konten yang seperti kakak DM Marniati ini nantinya sangat memungkinkan untuk direkomendasikan kepada para audiens dan direkomendasikan untuk terbaca oleh algoritma konten-konten yang dengan resolusi tinggi seperti ini. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi jangan lagi membuat konten dengan resolusi rendah, lighting yang redup, audio yang tidak jelas, gambar buram-buram, itu sangat sulit akunnya nanti atau kontennya itu direkomendasikan untuk didistribusikan ke para audiens. Secara universal nih yang saya lihat dari konten-konten kakak DM Marniati, ada sebenarnya yang kurang. Sebenarnya kakak itu sudah membuat editing yang bagus, terus juga pengemasannya cantik ya, ada hooknya di depan gitu. Tapi ada tapinya nih, kakak belum memiliki branding, belum memiliki ciri khas. Sebenarnya ada beberapa ide konten yang dimana itu kita itu harus benar-benar membranding diri kita ketika kita membuat konten. Salah satunya adalah masak-masak daily routine. Dua hal itu adalah ide konten yang cukup sulit kalau saya lihat ya secara universal gitu dari beberapa ide konten. Salah satunya adalah ide masak-masak dan daily routine. Kalau masak-masak, ketika kakak walaupun idenya masak-masak terus editingnya bagus, tapi kakak itu belum memiliki branding diri yang membedakan dari para konten kreator lain yang memiliki tema yang sama, yaitu masak-masak, yang akan terjadi apa? Kakak tenggelam. Kakak kalah saing dengan para konten kreator lain di luar sana yang dia itu sudah memiliki branding walaupun kontennya sama-sama mengambil tema masak-masak. Sampai di sini paham ya kakak? Jadi coba deh kakak asah lagi kemampuan kakak untuk menggali branding kakak itu kira-kira apa. Walaupun kakak sudah mengambil satu tema yaitu masak-masak, tapi coba deh masak-masak kakak ini masih belum memiliki ciri khas dari sebuah konten kakak. Oke, kalau masih bingung, di sini aku bisa kasih contoh deh. Nah, teman-teman pernah nggak lihat ada konten kreator, dia food vlogger namanya Farida Nurhan. Nah, tapi di sini dia masak plus makan ya, teman-teman. Nah, di sini dia itu punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Slogannya apa? Awur-awur, emplok. Nah, salah satunya hal seperti itu. Dia punya branding diri. Branding dirinya apa? Slogannya itu ketika dia mau menyantap makanan. Lalu gimana dia bisa mereview makanan itu dengan lezat, pengambilan gambarnya. Terus juga dia memiliki ciri khas unik, yaitu dia suka banget makan makanan pedas. Nah, contohnya kakak bisa mengaplikasikan juga di konten kakak ini. Kalau hanya sekedar masak, semua konten kreator dengan tema masak itu ada banyak sekali. Ada jutaan, mungkin ratusan juta yang ada di Facebook ini ya. Kalau kakak tidak memiliki branding, tidak memiliki sisi menonjolnya, apa yang bisa kakak bangun, apa yang bisa kakak buat pada konten kakak ini yang bertema masak-masak, ya kakak akan tenggelam. Jadi cara berkonten di dunia Facebook Pro ataupun di sosial media lain itu tuh tidak semudah itu ya kakak. Hanya mengupload video masak lalu kita post bisa viral, tidak semudah itu. Harus dibangun ciri khas lagi nih supaya akun kita nanti akan bertumbuh dengan baik. Oke, lanjut kita simak ke konten-konten terdahulu dari kakak DM Marniati. Nah, kalau kita lihat dengan seksama konten-konten kakak DM Marniati yang terdahulu ini ternyata masih sangat random kakakku sayang. Nah, sedangkan yang namanya pertumbuhan akun itu dinilai dari akumulasi setiap konten yang sudah dibuat. Jadi kalau kakak sudah mengambil konten berupa masak-masak, nah konten-konten kakak sebelum ini coba deh kakak bisa sortir, dihapusin saja sekiranya yang di situ ada namanya pelanggaran hak cipta atau musik yang berlisensinya tidak jelas, lalu juga ada yang mungkin video atau gambarnya bukan milik kakak pribadi, kakak re-upload video milik orang lain, nah itu lebih baik dihapus saja. Lalu juga
Ketika durasi minimal konten kakak tidak terpenuhi atau minimal durasi kontennya tidak memenuhi, itu juga lebih baik dihapus saja. Kakak, di sini aku memiliki jadwal posting konten konsisten. Kakak bisa lihat kakak DM Marniati. Nah, kakak bisa meniru jadwal posting konsisten ini. Ini berserta durasi minimal kontennya. Jadi ketika kakak mau mengupload konten Reels ya, kakak bisa mengupload dengan durasi minimalnya 60 detik. Maksimalnya adalah 90 detik. Ketika kakak DM Marniati mau mengupload VOD atau video panjang, itu durasi minimal kontennya adalah 3 menit. Jadi per minggu kakak itu mengupload konten ada yang minimalnya 3 menit, minimalnya 5 menit, dan minimal durasinya 10 menit. Ya lebih dari itu nggak apa-apa, yang penting minimalnya ada di antara 3 menit, 5 menit, dan 10 menit. Tidak boleh kurang dari itu. Tujuannya apa sih? Supaya membantu sebuah akun bertumbuh secara optimal. Jadwal yang saya berikan ini bukan sebagai senjata utama ya kakak. Jadi jadwal yang saya berikan ini supaya membantu akun kakak bertumbuh lebih optimal. Kakak senjata utamanya tetap satu, membuat konten yang menarik dan berkualitas. Jadi ketika kakak sudah berhasil membuat konten yang menarik dan berkualitas, lalu menerapkan jadwal yang sudah saya berikan, insya Allah dalam waktu 2-3 bulan aja, akun kakak sudah mulai terbaca oleh algoritma. Jadi kakakku, ada 3 tugas utama kita menjadi konten kreator di Facebook Pro. Yang pertama adalah membuat konten yang menarik dan berkualitas. Yang kedua adalah konten kita harus memiliki tema niche konten, 1 atau 2 tema, supaya memiliki branding. Yang ketiga adalah konsisten upload konten dan konsisten interaksi. Nah, ketika kakak DM Marniati mengupload konten, misal nih hari Senin, kakak memiliki jadwal sendiri seperti yang sudah saya berikan ya. Oh, jam 7 sampai jam 9 kakak upload berupa satu konten berupa foto. Berarti setiap hari Senin kakak di jam 7 pagi, bisa jam 7, bisa jam 8, bisa jam 9, boleh di antara rentan waktu itu, tapi tidak boleh kurang dari jam 7 dan tidak boleh melebihi dari jam 9. Itu namanya konsisten. Misal kakak ambil tengah-tengahnya jam 8, kakak jam 8 pagi upload konten berupa foto. Berarti setiap hari Senin itu terus yang akan dilakukan. Itu yang dimaksud dengan konsisten. Nanti ketika sudah memasuki jam 12, nah kakak mulai mengupload konten dengan durasi minimal 3 menit. Nah, contohnya seperti itu kakak. Jadi setiap hari Senin dilakukan itu terus. Hari Selasa pun seperti itu sampai hari Minggu. Nah, itu kakak, itu yang dinamakan dengan konsisten upload konten. Sekali lagi saya ingatkan ya kakakku, ada 3 tugas utama. Salah satunya adalah konsisten upload konten. Jadi kalau kakak tidak melakukan salah satu dari 3 tugas utama itu tadi, yang akan terjadi apa? Nah itu tadi, akun kakak berjalan di tempat. Akun kakak sulit untuk bertumbuh secara optimal. Jadi coba pelan-pelan diperbaiki cara kakak berkonten, strategi kakak berkonten supaya akun kakak bisa bertumbuh baik. Nah satu lagi nih kakak pesanku. Nah kakak ini kan interaksinya masih sangat kecil sekali kakak. Tadi kita sempat lihat ya dari 35.000 viewers, ternyata interaksi kakak masih di angka 26.000. Nah kakak ini berarti kurang mengoptimalkan yang namanya apa? Konsisten interaksi. Kakak belum memiliki strategi dalam berinteraksi kakak. Jadi ketika kita berkonten bukan hanya sekedar upload konten sudah selesai begitu saja, tidak seperti itu kakakku sayang. Harus punya strategi kita dalam berkonten, salah satunya strategi interaksi. Ketika kakakku sudah selesai mengupload konten, misal kita sudah mengupload konten di jam 7, nah ketika sudah selesai kakak jangan tinggal HP-nya, kakak harus berinteraksi. Ketika kakak sudah selesai mengupload konten, berinteraksi, menjawab semua komentar yang masuk di konten-konten kakak, atau terutama di konten yang baru aja diupload. Ketika kakak sudah balas, jangan lupa mampir balik ke konten kreator yang sudah berkomentar di konten kakak itu. Itu salah satu bentuk support aja sih kak. Memang tidak ada kewajiban ya, tapi tidak memungkiri kakakku, ketika kita berkonten di dunia Facebook Pro yang sangat menjunjung tinggi yang namanya interaksi, itu sangat mendapatkan poin dan pengaruh sekali ketika kita itu mampir balik ke akun orang yang sudah berkomentar balik ke akun kita. Setelah itu ketika kita sudah berkomentar di konten-konten kita yang baru kita upload itu, ketika sudah dibalas semua, kita bisa berkomentar di konten kita yang lain ketika ada komentar yang belum kita balas, ataupun kita juga bisa mengomentari konten-konten yang muncul di beranda. Seperti itu ya kakak. Jadi akun pemula itu memang tidak memungkiri bahwa akunnya itu harus dibentuk, segala aspeknya harus dibentuk, salah satunya interaksi itu tadi, sampai angka pengikut kita tinggi, terus viewers kita tinggi, dan akun kita terbaca oleh algoritma. Oke kakakku, jadi secara kesimpulan garis besarnya itu adalah yang pertama, kakak belum memiliki branding.
branding pada konten kakak. Jadi kakak asah lagi deh, kira-kira kakak itu punya ciri khas apa ya dengan konten kakak yang masak-masak ini, sehingga para audien ini tetap tertarik ketika kakak membuat konten masak-masak. Ada ciri khasnya, ada daya tariknya. Kakak mungkin bisa mengambil tema masak-masak, masakan yang jarang orang lain makan misal. Nah, itu kan suatu hal unik ya, ada daya tariknya, ada daya uniknya pada akun kakak gitu, pada konten kakak. Oke, itu tadi yang bisa saya review. Kurang lebihnya, kalau kakak masih ada yang belum paham, kakak bisa inbox saya aja, nanti saya akan balas pesan kakak. Untuk teman-teman semua yang akunnya pengen banget di-review seperti kakak DM Marniat, ya teman-teman bisa buka profil aku. Nah, di situ ada yang namanya etalase, kakak bisa klik aja, ikuti langkah-langkahnya sampai ke pembayaran. Nanti cukup bayar 50.000 aja, aku akan review akun kalian secara detail yang aku akan unggah di video dengan durasi kurang lebih 10 menit. Aku tunggu ya requestan teman-teman semua. Semoga ini membantu bisa membuat akun kakak DM Marniati dan teman-teman semua bertumbuh secara pesat. Sekian dulu, salam sukses Facebook Bro. Bye.